Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Irwan Nur dengan NIM 2110912310013. Ingin menjelaskan tentang tugas akhir dari Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat atau DKM mengenai visi, misi, dan tujuan Universitas Sambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Sambung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Sambung Mangkurat. Yang pertama yaitu Universitas Sambung Mangkurat. Visi: terwujudnya Universitas Sambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi Universitas Sambung Mangkurat ini mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Pencapaian visi Universitas Sambung Mangkurat ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan Universitas Sambung Mangkurat, yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya, pencapaian SDM dan IPTEK yang berkualitas, serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan fakultas menggunakan variasi narasi kata antara lain lahan subopsional atau area, sungai dan pertambangan atau perikanan, kelautan, fakultas pertanian, perikanan, kedokteran, kehutanan, teknik. Sementara beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Pencapaian SDM dan IPTEK yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing atau kompetitif. IPTEK dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi ini, Universitas Sambung Mangkurat dan Fakultas, yang mampu meningkatkan harkat dan daya saingnya dalam lingkungan lahan basah dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam skop nominal maupun internasional. Misi Universitas Sambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai ke puting atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional sehingga rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya yang ditetapkan akan selaras dengan visi Universitas Sambung Mangkurat. Ketiga, kata kunci di atas diuraikan dalam jabaran sebagai berikut. Terkemuka merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan IPTEK yang dihasilkan oleh Universitas Sambung Mangkurat. Kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Berdaya saing merupakan pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas SDM, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan. Lingkungan lahan basah atau wetland merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan baik alami maupun buatan, permanen atau temporer atau sementara, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah, surut,
tidak melebihi 6 meter 62 konversi Ramsar. Secara geografis ini menjadi faktor kekuatan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Sambung Mangkurat menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Tujuan dari Universitas Sambung Mangkurat yaitu yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, government, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana-prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai keputing, wasaka, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sambung Mangkurat. Yang pertama, visi Fakultas Kedokteran yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Misi dari Fakultas Kedokteran yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan dari Fakultas Kedokteran yang pertama yaitu terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan bersaing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Universitas Sambung Mangkurat. Visi program studi kesehatan masyarakat yang itu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi program studi kesehatan masyarakat yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan dari program studi kesehatan masyarakat yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkarya pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat,
dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Yang kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk yang satu, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmu dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan ketertarikannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analitik atau assessment skill. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, policy development atau program planning skills. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif, communication skill. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat, cultural competency skill. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skill. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning and management skill.
Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking skill. Selanjutnya ada profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manajer, inovator, researcher, apprentice, communitarian, leader, and educator, atau yang disingkat menjadi miracle. Yang pertama nih yaitu manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima communitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang ketujuh educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup masyarakat. Dan itulah tadi penjelasan saya mengenai visi, misi, dan tujuan dari Universitas Sambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Sambung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Sambung Mangkurat. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf ada jika salah kata ataupun dari perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.